Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam semangat, sehat selalu, berkah dalam. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, hari biasa pekan ke-16. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah membebaskan umat-Mu dan memimpin mereka menuju hari depan baru. Kami mohon Kau tunjukkan jalan menuju kehidupan dan kebebasan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, kenapa Tuhan Yesus sampai mengatakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi tentang tanda yang tidak akan diberikan kepada mereka? Karena orang-orang Israel saat itu yang diwakili oleh ahli Taurat dan orang Farisi tidak juga lalu percaya dan bertobat mengikuti Tuhan Yesus, karena bebalah hati mereka, sehingga sampai dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa orang Niniwe nanti akan bangkit menghakimi juga mereka ini, orang-orang Israel ini. Juga Ratu dari Selatan yang ingin mendengar hikmat Salomo pun akan menghakimi. Padahal yang ada di antara mereka itu lebih besar daripada Salomo. Saudara-saudariku, kiranya itu menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tanda itu hanya diberikan kepada mereka yang taat dan percaya. Kita juga dituntun untuk percaya dan taat. Ketika kita bebal lalu tidak mau mendengarkan suara Tuhan, maka kita tidak akan diberikan tanda itu. Pengalaman saya ketika dalam situasi-situasi saat ini, kita hanya mengikuti keinginan kita, kehendak kita, tanpa mendengarkan suara Tuhan melalui orang-orang yang mau menolong kita, tentu kita tidak akan diberikan tanda kesehatan maupun kesembuhan. Maka marilah saudara-saudari, kita taat, setia, percaya kepada Kristus, supaya kita beroleh tanda, yakni keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tidak menjadi pribadi yang bebal, tapi taat dan percaya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.